pagi, apa kabar? Kita bersyukur karena kita punya kesempatan bersama-sama di dalam ibadah online minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara besar yang Tuhan Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang, kami persembahkan segala sesuatu yang kami ada, segala sesuatu yang kami miliki ke dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Kami rindu sekali lagi Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Sekali lagi Tuhan kami rindu Tuhan Engkau membentuk kehidupan kami seturut dengan kehendak. Kami berikan hidup kami ke dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Bela Tuhan Engkau beracara, Engkau bekerja, Engkau membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, kami undang Engkau dengan hormat. Saat ini penuhi kami dengan hikmat dan pengertian daripada firman Tuhan, supaya apa yang akan kami belajar hari ini itu datang dan berasal daripada-Mu. Terpuji termulialah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita akan belajar bersama melalui firman Tuhan. Dan saya senang sekali untuk mengungsikan, malah mengingatkan semula bahwa saudara dan saya, semua orang percaya mempunyai akses untuk mengetahui, akses untuk memperolehi maklumat mengenai hal-hal kehidupan. Hal-hal kehidupan yang ada pada masa sekarang, ataupun hal-hal kehidupan yang ada pada masa akan datang. Malah yang menariknya, melalui penelitian dan dengan memberi perhatian kepada apa yang tertulis di dalamnya, kita akan mengalami kuasa. Kita akan mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan melaluinya juga, melalui akses ini, kita mengetahui kunci bagaimana Tuhan boleh bekerja luar biasa di dalam hidup. Akses itu adalah Alkitab kita. Kita bersyukur karena kita mempunyai Alkitab. Ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini bukunya Tuhan, di mana ada firman Tuhan di dalamnya. Nah, mungkin ada di antara kita yang mempunyai pengalaman betapa berkuasanya Alkitab ataupun firman Tuhan yang ada pada kita ini. Pada waktu malam mungkin kita tidak dapat tidur, lalu kita terfikir untuk mengambil Alkitab dan meletakkannya di tepi bantal, seolah-olah kita rasa ada kuasa, seolah-olah kita rasa dilindungi dengan kehadiran firman Tuhan itu di sisi kita. Dan mungkin juga kita pernah ada pengalaman atau mendengar kesaksian saudara-saudara kita yang lain di saat mereka mengalami beban, di saat mereka mengalami masalah, lalu mereka digerakkan untuk membuka dan membaca Alkitab. Dan bagaimana melalui kesaksian-kesaksian mereka, kita melihat bahwa Alkitab ini semasa dibaca dan diperhatikan, ia seolah-olah hidup dan ia menghibur mereka yang membaca dan memperhatikan. Nah, minggu ini kita mau belajar kuasa firman Tuhan. Inilah yang kita mau kongsikan. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya memulakan dengan dua soal. Soal yang pertama ialah, berapa pentingnya Alkitab kita kepada kita? Dan soalan yang kedua ialah, adakah Alkitab selalu menjadi rujukan di saat kita menghadapi kekeliruan atau keputusasaan dalam hidup? Tidak apa sekiranya ianya berlaku sebaliknya. Belum terlambat untuk memperbaikinya semula. Nah, di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran
hati kita. Dua perkataan yang terdapat di dalam petikan ini saja sudah menggambarkan kita kuasa yang ada pada firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan itu dikatakan hidup dan kuat. Firman Tuhan hidup karena firman Tuhan yang kita baca berkemampuan untuk mempengaruhi. Firman Tuhan yang kita baca berkemampuan untuk bertumbuh. Firman Tuhan yang kita baca, dia hidup di dalam hidup orang yang membacanya dengan hati dan dengan iman. Ianya seperti benih yang ditabur, ya, benih yang sepertinya dilempar begitu saja. Mungkin saja firman Tuhan yang kita baca itu kita baca sepintas lalu, tetapi betapa berkuasanya firman Tuhan karena ia akan hidup, karena dia mampu untuk hidup, karena Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang membuatkan firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan orang yang membacanya. Nah, di dalam bagian yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 ini, firman Tuhan ianya berkuasa karena ianya kuat, ya. Boleh dikatakan sepertinya firman Tuhan itu lantang bersuara di dalam hati orang yang membacanya, sehingga mereka yang membaca tidak akan tenang sekiranya mereka tidak berubah. Sekiranya ada terdapat teguran-teguran ataupun firman Tuhan yang berkaitan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh si pembaca. Nah, ianya kuat, firman Tuhan kuat karena ia berkemampuan untuk memisahkan jiwa dan ruh. Firman Tuhan kuat karena dia berkemampuan untuk memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Firman Tuhan ia mampu membezakan pertimbangan dan pikiran kita. Nah, apa maksudnya? Di dalam dua-dua poin yang kita belajar bersama, bagaimana kalau firman Tuhan itu dibaca, dimengerti dan dihafal, malah diterapkan di dalam kehidupan si pembaca, ianya boleh mengubah hidup seseorang itu. Malah mungkin dia berubah tanpa disadari. Nah, mungkin saja ada di kalangan kita sedang bergumul untuk berubah. Mungkin saja kita ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin kita ada ketakutan-ketakutan tertentu. Kita ada ikatan-ikatan tentang masa lalu. Nah, firman Tuhan dikatakan hidup dan kuat. Ia mampu, ia boleh mengubah kehidupan setiap orang yang membacanya dengan hati dan iman. Nah, di dalam bahagian yang kedua, kuasa firman Tuhan, kita boleh pelajari di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu berkuasa karena ia berperanan menjadi pelita bagi kaki kita, kata pemazmur. Nah, pelita berperanan supaya kita dapat melihat jalan dengan lebih jelas. Pelita berperanan supaya ianya boleh menunjukkan kita arah. Nah, kita tahu pentingnya cahaya apabila kita berada di tempat yang gelap. Kita juga perlu tahu bahwa pentingnya firman Tuhan di dalam ketidakpastian kita. Pentingnya firman Tuhan di dalam hal-hal yang kita tidak ketahui, dalam hal-hal yang kita tidak mengerti. Firman Tuhan ianya memudahkan kita untuk melihat jalan keluar di dalam masalah apapun yang kita hadapi. Percaya bahwa firman Tuhan itu memudahkan kita untuk melihat sebarang kemungkinan di dalam hidup. Dan firman Tuhan boleh menuntun kita kepada kehendak Tuhan yang sebenar. Nah, tanpa firman Tuhan, kita boleh tersandung dan jatuh.
kuasa firman Tuhan ini akan membawa kita kepada jalan yang selamat. Kita perlukan firman Tuhan untuk selalu berada di track yang benar, di jalan yang betul, di dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan yang besar dan indah kepada setiap kita. Dan di dalam poin yang terakhir, Mazmur 119 ayat 105 ini, di mana firman Tuhan juga berkuasa karena Ia berperanan menjadi terang. Saya senang untuk membawa kita kepada sudut melihat ayat ini dari sudut yang lain, ya, di mana firman Tuhan berkuasa untuk membawa kita, membawa saya, membawa saudara untuk melihat hidup kita, melihat diri kita dengan lebih terperinci. Firman Tuhan itu berfungsi menjadi terang dalam hidup. Dan di mana firman Tuhan itu membawa kita untuk melihat hidup kita, apa hal-hal yang perlu diperbaiki dan apa yang kurang elok, yang menghalang kita untuk menikmati berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, dan mungkin lebih ekstrim lagi, saya mau berkongsi bahwa firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu dapat membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang buruk, yang tersimpan di dalam diri kita, penyakit-penyakit rohani yang kita perlu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita perlu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi pandu arah. Firman Tuhan akan menjadi terang. Firman Tuhan akan menjadi penunjuk jalan dalam kehidupan yang sepatutnya kita miliki, yang sepatutnya kita jalani di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan adalah menjadi satu kerinduan bagi saya untuk melihat pemulihan di dalam paroki kita, pemulihan di dalam keluarga kita, dan pemulihan terus-menerus berlaku di dalam kehidupan kita secara pribadi masing-masing. Dan ianya dimulai dengan kebiasaan yang sederhana ini, ianya dimulai dengan kebiasaan yang baik ini, yaitu dengan mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Kita perlu membaca firman Tuhan dalam setiap keadaan, dalam apapun keperluan kita. Apalagi di dalam musim-musim seperti ini, kita berhadapan dengan pandemik. Kita perlukan Tuhan, kita perlukan firman Tuhan untuk mengerti. Kita perlukan firman Tuhan untuk tetap kuat di dalam kita. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman, kami bersyukur. Terima kasih karena mengasihi kami. Terima kasih karena merencanakan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami belajar bersama hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi sebahagian daripada kehidupan kami, menjadi sebahagian daripada pertumbuhan rohani kami. Ini akan menjadi satu yang kami lakukan tanpa rasa beban, tapi ini menjadi satu panggilan bagi kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan tempat di mana kami mencari kehendak-Mu. Kami mengerti kehendak Tuhan lebih lagi di saat kami belajar dan memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Engkau. Berkati setiap jemaat Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Berkati apapun yang mereka lakukan, berkati apapun yang mereka usahakan. Biarlah semuanya itu memberi kemuliaan bagi nama. Terpuji terpujilah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.